Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlif Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga akan melakukan praktikum mengenai subnetting IPv4. Adapun tujuan untuk mengetahui konsep subnetting ini yaitu untuk mengetahui fungsi gateway dan menstimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracker. Adapun dasar teori dari subnetting ini yaitu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting ini hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimal host yang akan ada dalam tiap network tersebut. Adapun prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagaimana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Kenapa menggunakan subnetting? Yaitu untuk mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, pengoperasian semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Adapun cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Adapun tujuan dari subnetting ini yaitu mengefisiensikan pengalamatan, membagi suatu kelas network menjadi kelas bagian-bagian yang lebih kecil, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, mengatasi masalah perbedaan pair dengan topologi fisik jaringan, dan meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongensi atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Adapun perhitungan subnetting bisa dilakukan. Adapun perhitungan subnetting dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu binari yang relatif lambat dan cara khusus menggunakan tabel yang lebih cepat. Adapun pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah IP, dan IP yang dipakai, serta blok subnetnya. Berikut ini adalah network ID dan host ID, yang kemudian host ID ini akan dipecah menjadi subnet ID dan host ID. Seperti itu, host ID ini menjadi lebih kecil dan menambah ruang untuk subnet ID, seperti itu. Adapun network dan broadcast ini terdiri dari 2 IP, yaitu network ini ya identitas suatu kelompok IP, sedangkan broadcast ini alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network ini merupakan IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast ini adalah IP terakhir dari suatu kelompok. Berikut ini adalah perhitungan subnetting dengan binari seperti ini. Berikutnya pada perhitungan subnetting dengan graf dan tabel seperti ini. Adapun tabelnya seperti ini supaya lebih mudah diketahui. Kemudian untuk subnet max digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan host address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast. Adapun percobaannya pada yang pertama yaitu ada skenario yang dimana terdapat 2 lab 1 dan lab 2 yang dimulai dari 0 sampai 63, dan lab 2 itu dari 64 sampai 127. Seperti itu. Kita lakukan percobaan seperti gambar yang sudah tampil ini pada aplikasi Cisco Packet Tracker. Langsung saja. Oke. Yang pertama kita akan mengatur pada routernya, yang dimana pada fase Ethernet ini kita masukkan IP addressnya dan subnet matchnya, serta port statusnya jangan lupa diaktifkan. Yang pada base Ethernetnya 1/0 ini juga sama, cuman yang berbeda ini pada IP addressnya ini yang sebagai yang nantinya akan berhubungan dengan gateway-nya itu, dan jangan lupa di on kan juga untuk port statusnya. Kemudian untuk PC1 itu kita menambahkan IP subnet match serta gateway-nya seperti ini. Untuk PC2 itu kita akan
memberi IP-nya, IP address-nya, subnet mask-nya, serta gateway juga. Karena ini merupakan percobaan, berarti ada yang diberikan oleh gateway dan juga yang tidak diberikan gateway. Seperti ini. Pada PC3 tidak kita berikan gateway. Seperti ini ya. Berikutnya PC4 disesuaikan dengan yang tadi gateway-nya, yang pada pas internet yang 1/0 itu gateway-nya ini yang 192.168.1.126 seperti itu. Berikut dan juga pada IP-nya ya, yang tadi kan dari lab 2 itu kan dari 64 sampai 120 berapa. Jadi di sini kita menggunakan yang mulai dari 65 ya, seperti itu. Yang PC5 langsung saja IP-nya seperti ini. Kita tidak kasihkan gateway pada PC5 ya. Berikutnya pada PC6 ini kita kasih IP subnet mask-nya juga, namun tidak kita kasih gateway ya. Langsung saja pada percobaan yang pertama. Pada percobaan yang pertama kita akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Dimulai dari simulasi, kemudian kita show alert, kemudian edit filter menjadi ICMP, kemudian kita simple PDU-nya kita tarik pada PC1 dan PC3. Oke, kita mulai. Yang pertama, PC1 akan mengirim pesan ke switch, lalu kemudian di switch itu akan dicari alamat IP yang dituju. Kebetulan IP yang dituju masih ada dalam satu jangkauan atau satu subnet, maka langsung saja bisa meskipun tanpa memiliki gateway ya. PC3 kan tidak memiliki gateway seperti itu. Ini dinamakan komunikasi yang sempurna karena bisa saling mengirim pesan seperti itu. Berikutnya dari PC2 ke PC5. Kita coba mulai. Dari PC2 akan mengirim pesan, akan menaruh pesannya di switch, kemudian dicari tujuan IP-nya. Jika tidak ditemukan akan dilanjutkan ke router kembali. Kemudian dari router akan dilanjutkan ke switch 2. Alamat IP ditemukan pada switch 2. Kemudian akan dikirim ke alamat yang dituju atau PC5. Nah, kenapa muncul tanda X? Dikarenakan PC5 ini tidak memiliki gateway, sehingga tidak bisa melewati gerbang atau di routernya ini ya. Seperti itu. Berikutnya pada percobaan berikutnya kita mulai dari PC3 ke PC6. Kita mulai. Oh, ternyata muncul tanda silang ya. Tanda silang itu artinya tidak bisa mengirim, dikarenakan apa? PC3 tidak memiliki gateway serta PC6 tidak memiliki gateway. Seperti itu. Berikutnya kita cek pada PC1 rutenya itu melewati apa saja. Kita ketik tracker ke alamat IP yang dituju. Tadi kan PC1 ke PC3, jadi kita cari dulu 192.168.1.1. Nah, dia hanya melalui langsung saja karena masih dalam satu subnet ya. Berikutnya kita coba yang tracker ke yang PC4 ya, 192.168.6.65. Oke, jadi untuk rutenya itu melalui yang router, kemudian menuju ke alamat yang dituju seperti itu. Jadi melewati router ya, ke switch dulu baru ke router, dari router ke switchnya lagi, kemudian ke alamat yang dituju seperti itu. Komplit ya untuk yang PC2, yang percobaan yang ketiga tadi. Kita coba ya tracker ke alamat yang PC5 tadi ya, 192.168.1.66. Kita coba ya, dia hanya melalui routernya, kemudian tidak muncul
dikarenakan kan tidak mengirim pesan balasan ya, seperti itu, atau komunikasinya tidak sempurna, seperti itu. Ini akan terus berlanjut request template sampai seterusnya. Oke, kita lanjut pada yang PC3. Mohon maaf berisik ya karena di pinggir jalan. Kita lanjut yang pada PC3 track pada nama 7 tadi 192.168.1.67. Oke, kita mulai. Dari kelihatannya akan mengalami request template karena tidak terhubung ya, karena kan tadi PC3 tidak memiliki gateway. Jadi seperti itu, request template seterusnya sampai bawah. Oke, saya rasa percobaan ini cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.